Besi itu cuman Transformer sama Robocop. Dan kita semuanya akan kembali kepada yang sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa yang membuat kita merasa lebih rendah? Saya kalau ketemu dengan adik-adik di pondok, di pesantren, di kampus, saya katakan, jangan sampai nanti pas KKN terjun ke lapangan ketemu Pak Kades, RT, RW, tokoh masyarakat itu mic sampai copot. Apa kelebihan orang dari kita? Kita sama. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, wa Adam min turab. Adam dari tanah. Tapi tentu saja ada prosesnya, ada latihan. Ini masalah psikologis. Jadi Nabi itu mengajarkan kepada sahabatnya melalui kitab suci Al-Quran bahwa kita ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik kita untuk pede, percaya diri, membangkitkan semangat. Al-ibadu ibadullah wal ardu ardullah. Pergilah kemanapun engkau pergi, terbang sejauh mata memandang. Hari petang kau akan pulang karena kau tahu di mana letak sarang. Masya Allah. Bumi yang kau injak adalah bumi Allah. Manusia yang kau temui adalah hamba Allah. Masalah mereka lebih tinggi, lebih putih. Kadang ada orang merasa karena dia mohon maaf agak hitam. Saya pernah ketemu, Ustadz Somad kita ini kan hitam orang Indonesia. Saya katakan itu bule dengan Pak Le. Datang jauh-jauh dari Amerika, dari Eropa, beli tiket pesawat, datang ke Indonesia, datang ke Pulau Bali, hanya untuk berjemur di pantai supaya hitam. Nah kita udah begini kok nggak pede. Itu. Saking nggak pedenya akhirnya mau ikut-ikutan bule putih, akhirnya suntik ini segala macam, yang putih cuman wajah aja. Wajah putih, tangan hitam. Itu. Jadi kita bangkitkan semangat, kita pede. Sekarang banyak orang Indonesia tidak pede dengan kebangsaannya. Jangankan mau pakai produk, warna rambut aja nggak pede. Dengan bentuk fisik, hidung juga mesti disuntik mau ikut bule. Disuntik hidung, disuntik dagu. Akhirnya dagu sama hidung cuman mancung selama 2 bulan. Habis itu hidung turun ke bawah, dagu turun ke bawah, mirip mak lampir. Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan kita. La'anallahul washimat. Allah melaknat perempuan yang tukang buat tato. Wal mutashimat. Minta buatkan tato. Karena zaman dulu wanita jahiliyah kalau bertato kata dia kelihatannya cantik. Wal mutafallijat. Orang yang mau otak-atik gigi. Gigi sudah bagus, kenapa dia otak-atik? Nggak pede. Hari Senin pink. Hari Selasa hijau. Wal mutanammisat, orang yang mencabut mengotak-atik, dicukur ini. Padahal udah bagus, kenapa diotak-atik lagi? Dicukur habis, lalu pas mau berangkat habis, untung ada spidol whiteboard. Dipasang sampai di tempat kondangan, mati lampu, AC-nya mati, panas, rendang, meleleh. Orang senyum, kita senyum, yang disenyumin orang kita. Pulang ke rumah, ketok pintu, assalamualaikum, assalamualaikum. Suami belum juga hidup lampu, suami kaget. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia sangka hantu. Kenapa kita nggak pede dengan kita? Saya sampai hari ini ada yang nawarin, Ustadz Somad, ini saya tawarin Ustadz minum susu biar supaya lebih gemuk. Saya bilang, ada orang nawarin saya, Ustadz minum ini nanti Ustadz gemuk. Kamu tahu nggak, itu yang lari-lari di depan Masjid Agung di tempat saya, sore-sore pakai baju plastik sampah, itu mereka lari-lari mau ngapain saya bilang? Mau kurus, saya sudah kurus. Yang kurus silakan pede dengan kurusnya, yang gemuk jangan, nggak usah khawatir. Kamu kenapa gemuk? Bacakan ayatnya. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, itulah orang yang beruntung. Mau gemuk, mau kurus, yang penting sehat bisa ibadah. Bangkitkan percaya dirimu.
Demikian Ustaz. Masya Allah. Ini ibu-ibu kenceng banget nih ketawanya nih. Waduh ngerasa. Coba dicek alisnya sepidolan nggak nih? Oke silakan yang bertanya ibu-ibu silakan. Oke silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Asmawati Amin dari Majelis Taklim Al-Buruk Cikias Nagrag. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana menghadapi teman yang suka iri dengki gitu Ustadz? Demikian Ustadz penjelasan, semoga bisa diarahkan ke ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Didoain aja bahwa Allahu la ilaha illa huwa. Silakan ya. Pertama kita harus syukuri bahwa penyakit itu tidak terjadi pada diri kita. Jadi pada saat engkau didengki oleh orang lain, maka berarti engkau terbebas dari penyakit dengki itu kalau nggak dibalas. Jadi kalau kita balas, kemudian kita punya penyakit sama dengan dia. Karena setiap kedengkian itu pasti beriring karunia. Yang didengkikan itu pasti nikmat, kelebihan, karunia dari Allah. Maka bila menghadapi orang seperti itu, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah. Nah, kalau kita sayang sama dia, kita kudu ingetin. Karena watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tapi kan untuk tidak membalas saja itu udah prestasi. Kadang-kadang ketika dia dengki dengan kita, kemudian kita mencari-cari juga cara untuk mendengki dia. Itu yang berabe, karena itulah kemudian kita terjebak kepada penyakit hati bersama-sama. Karena penyakit dengki ini adalah penyakit orang-orang yang tadi yang disampaikan oleh guru kita. Karena pada akhirnya mereka akan berbicara tentang tauhid. Masa ente bisa ngiri sama orang yang dapat karunia, seakan-akan engkau telah menuduh Allah salah alamat dalam memberikan karunia. Iya Bu, karena saya ketemu ada orang, kenapa adik saya Ustadz yang jadi kiai? Kenapa adik saya Ustadz yang jadi punya pesantren? Saya yang belajar lebih lama. Itulah engkau harusnya introspeksi. Ente udah belajar lama masih nggak dipercaya sama Allah. Karena bahaya kalau kemudian orang yang punya penyakit dengki diberikan dia kemampuan atau mendapatkan karunia, dan akhirnya dia akan menjadi orang yang semakin sombong. Jadi bagaimana tipsnya menghadapi orang yang dengki kepada kita? Kalau kita sayang sama dia, kita nasihatin. Ente dengkinannya apa sih? Ini dibagi aja. Karena ada sebuah kaidah, al-insan abdul ihsan. Kalau kita suka memberikan kebaikan, ntar dia jadi nurut sama kita. Udah lu jangan pakai dengki, nih gue bagi duit. Sehari, ini rada ekstrim emang Bu. Misalnya ada orang yang dengki sama kita, nggak suka sama kita. Setiap hari panggil ke rumah, bagi duit 1 juta. Insya Allah sembuh penyakit dengkinya sama kita. Amin. Dia nggak bakal lagi berani macam-macam, karena dia akan menjadi budak kita. Tetapi kalau kita kemudian menjadi orang yang peduli kepada mereka, bahwa ada satu amalan, di mana pada saat engkau mendoakan saudaramu, saat mereka tidak tahu, maka malaikat akan mendoakanmu. Jadi kita tetap bawa mereka, karena saya suka bilang di majelis-majelis taklim, ente nggak dengki, orang lain yang dengki, ente nggak balas udah cakep. Tapi ente tega nggak ngelihat saudara ente pahalanya habis? Itu saudara, gara-gara mendengki kemudian pahalanya habis, ingetin. Maka mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Masya Allah, terima kasih Yai Syarif, terima kasih Ustadz Abdul Somad atas nasihat yang diberikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat hasad, hasud, dan juga iri dengki. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, kemudian juga Kiai Haji Sarif Matnaji dan juga Ustadz Abdul Somad nanti akan dilanjutkan dengan doa bersama yang dimimpin oleh Ustadz Abdul Somad. Saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin Kiai. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunkan dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan jadikan dalam hati kami ini hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat, berprasangka buruk kepada saudara-saudara kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ya musarrifal qulub, engkau yang mengarahkan hati ini, sarrif qulubana,
Arahkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma tahhir qulubana minal hasadi. Sucikan, bersihkan hati kami dari penyakit hasad, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit tidak senang melihat saudara kami mendapat nikmat lebih besar daripada kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ya Rabb. Ya Rabb.